Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini merupakan video lanjutan dari materi yang pertemuan lalu ya. Video ini merupakan video untuk materi pertemuan kelima ya. Jadi di pertemuan kelima nanti kita akan membahas ukuran dispersi pada data yang terdiri dari populasi dan sampel. Nah, perhatikan baik-baik untuk materi ukuran dispersi pada populasi dan sampel banyak digunakan dalam pengolahan data penelitian. Jadi harapan saya adalah mahasiswa dapat menguasai materi ini dengan baik, karena untuk materi-materi berikutnya materi ini akan sering digunakan ya dalam menentukan pengolahan data yang tepat ya, pengolahan data yang tepat untuk data penelitian. Nah, kita akan mulai materi ini dengan mempelajari materi tentang ukuran dispersi pada populasi. Jadi ini kita ke ukuran populasi terlebih dahulu. Nah, jadi ukuran dispersi pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh nilai-nilai dalam suatu kelompok terpencar reratanya. Jadi akan dilihat apakah reratanya akan memencar atau bersebar dengan baik. Nah, beberapa jenis ukuran dispersi pada statistika di antaranya adalah jangkauan atau range ya. Ini sudah kita pelajari dalam pembuatan tabel distribusi kumulatif. Kemudian jangkauan itu juga disebut dengan rentang atau range ya. Kemudian rumusnya itu adalah X max dikurang X min, di mana X max itu adalah data terbesar dan X min-nya itu adalah data terkecil. Nah, rumus ini berlaku untuk populasi ya. Sekali lagi rumus ini berlaku untuk populasi. Nah, di sini ada catatan bahwa semakin besar jangkauan ya, semakin besar nilainya, maka akan semakin menyebar pula datanya, seperti itu. Di sini saya punya contoh ya. Jadi ada 14 orang dengan umur sebagai berikut ya, dari 18 sampai 50. Nah, kebetulan di sini datanya sudah terurut dari terbesar ke terkecil. Saran saya nanti untuk menyelesaikan soal jangkauan atau range, urutkan dulu data terkecil ke terbesarnya. Nah, dari data ini bisa langsung kita kerjakan untuk mencari nilai range-nya ya tadi, di mana R ya, R atau range itu sama dengan R ya, itu sama dengan X max dikurang dengan X min. Di mana X max-nya di sini bisa kita lihat adalah 50, X min-nya adalah 18. Ini bisa kita langsung masukkan 50 dikurang 18 itu sama dengan 32. Nah, ini adalah jangkauannya. Ini berlaku untuk data tidak bergolong ya. Ini data tidak bergolong, data tidak berkelompok, atau bisa kita sebut juga dengan data tunggal. Nah, seperti itu saja perhitungan untuk range ya, range untuk data untuk populasi dan data tidak bergolong. Nah, kemudian nanti untuk data berkelompok juga sama. Tentukan dulu nilai terbesar dan nilai terkecilnya siapa, kemudian langsung dikurangi saja. Jadi rumusnya juga sama ya. Nah, ukuran dispersi yang kedua yaitu adalah mencari rata deviasi atau average of deviations. Nah, di sini misalnya saya punya data ya. Saya punya data sebanyak N ya, sebanyak N. Misalnya datanya itu terdiri dari X1 sampai Xn. Misal rata nilai tersebut adalah mu di sini ya. Kemudian jarak antara masing-masing X dengan mu disebut dengan deviasi ya. Nah, rumus yang kita pakai di sini rata deviasi yaitu sigma. Ini adalah tanda mutlak di sini ya, ada tanda mutlak X dikurang mu dibagi dengan N.
Nah, misalnya di sini saya punya contoh ya. Hitunglah rata deviasi dari 388. Di sini ada 3, 8-nya 3 kali, 9-nya 3 kali, kemudian 18. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal rata deviasi seperti ini ya, kita gunakan sebuah tabel bantu. Nah, data tadi sudah saya susun seperti ini, di mana ini nilainya ya 3, 8 ya, 9 dan 18 ini adalah jumlahnya, dijumlahkan. Kemudian X dikurang dengan mu. Mu itu rata-rata ya, rata-rata untuk populasi. Jadi cara mencarinya sama ya. Jadi mu-nya itu adalah sigma X dibagi dengan jumlah data. Sigma X-nya itu ada 72, kemudian datanya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Datanya ada 9, berarti ini 8. Nah, X dikurang mu, datanya ada 8 ya. Sini datanya ada 8. 72 dibagi 8 hasilnya adalah 9. Jadi dicari dulu rata-rata datanya. Ini kita menggunakan simbol, ini menunjukkan bahwa ini merupakan rata-rata dari populasi ya. Jadi diingat simbolnya apa. Karena rata-rata untuk sampel nantinya akan berbeda. Nah, kemudian sudah kita dapatkan mu-nya. Untuk mencari kolom yang ini ya, X dikurang mu, ini saya tuliskan. Untuk yang X dikurang dengan mu, itu cara mencarinya, X-nya itu adalah 3, mu-nya 9, sehingga hasilnya adalah negatif 6. Berlaku untuk data-data yang ada di bawahnya juga berlaku sama. Nah, kemudian ada tanda nilai mutlak di sini, X dikurang mu ya. Artinya apa? Artinya nilai yang sudah kita dapat tadi di sini itu dikasih tanda nilai mutlak ya. Sehingga karena ini ada nilai mutlak di sini, ini hasilnya akan menjadi positif seperti itu. Nah, cara yang sama berlaku untuk data-data seterusnya dari data ke-6 sampai data ke-9, data ke pertama sampai data ke-8 di sini ya. Kemudian nanti semuanya di sini ini dijumlahkan. Dijumlahkan hasilnya adalah ini 18 ya. Sehingga bisa kita dapatkan sigma nilai mutlak X dikurang mu itu adalah 18. Nah, tinggal kita cari rata deviasinya RD ya. RD itu sama dengan sigma X dikurang dengan mu dibagi dengan N. Sigma X dikurang mu itu 18, N-nya ini ada 8 ya. 18 dibagi 8 itu hasilnya adalah 2,25. Seperti itu. Cara mencari rata deviasi. Lanjut ke variansi atau variance ya. Nah, di sini variansi itu disebut pula sebagai varian atau ragam. Simbolnya di sini adalah disperse, di sini ya variance. Nah, ini adalah variance untuk populasi, diingat baik-baik. Karena nanti untuk variansi sampel berbeda simbol juga seperti yang sebelumnya. Ini untuk populasi. Jadi rata-rata untuk populasi, rata-rata untuk sampel, nanti simbolnya akan berbeda. Jadi diperhatikan dengan baik data apa yang tersaji itu, apakah itu data populasi atau data sampel. Nah, di sini saya masih menggunakan contoh yang sebelumnya ya, yang sebelum variansi, yaitu mencari rata deviasi tadi. Nah, di sini bedanya ya, saya buatkan tabel bantu dengan kolom X dikurang mu kuadrat.
Jadi variansi sama dengan sigma X kurang mu kuadrat. Kalau tadi ini kan pakai tanda mutlak, sekarang untuk mencari variansi, kolom ini diubah menjadi X dikurang mu kuadrat. Nah, tadi kita sudah dapatkan bahwa mu-nya itu adalah 9 ya. Kemudian, untuk mencari data di kolom X dikurang mu kuadrat itu, misal saya punya X-nya itu adalah ini X kurang mu-nya itu diambil dari kolom yang ini ya, min 6. Jadinya di sini min 6 kuadrat ya, min 6 dikuadratkan. Bilangan negatif kalau dikuadratkan hasilnya positif ya. Jadi ini hasilnya adalah 36. Cara yang sama ya, ini dapatnya 36. Cara yang sama berlaku untuk data-data setelah 36 ini. Kemudian data-datanya kita jumlahkan dari 36 sampai 81. Nanti dia dapatkan hasilnya adalah 120. Nah, dari sini nanti langsung bisa kita cari nilai dari variansi ya. Variansi sama dengan, ingat ada kuadratnya, sigma ya, sigma X dikurang mu dikuadratkan dibagi dengan N. Nah, tadi ini masukkan nilainya 120 dibagi dengan mu-nya ini, N-nya itu ada 8 ya. Hasilnya adalah 15. Sehingga variansi pada data ini adalah 15 hasilnya. Nah, untuk variansi itu terbagi menjadi dua ya. Terbagi menjadi dua, yaitu pada data tunggal, kemudian data berkelompok. Nah, untuk data tunggal rumusnya seperti ini. Ya, misalnya saya punya data sebagai berikut. Untuk membedakan data tunggal dan data berkelompok, nanti silahkan dilihat dari tabel ya. Kalau misal data tunggal, tabelnya seperti ini. Kemudian untuk data berkelompok, nah dia punya rentangan seperti ini. Dia punya rentang kelas seperti ini. Ini yang menandakan bahwa dia merupakan data berkelompok. Tetapi untuk data tunggal, dia tidak memiliki rentang seperti itu. Nah, ini saya punya nilai di sini, frekuensi itu adalah jumlahnya. Jadi nilai 20 jumlahnya adalah 2 ya di sini. Nah, kemudian untuk mencari variansi dalam data tunggal ini saya punya tabel bantu juga di sini. Tabel bantu dibuat nanti sesuaikan dengan rumus. Sesuaikan dengan rumus yang digunakan ya. Jadi misalnya di sini saya butuh sigma F, ya kan? Berarti saya butuh kolom F. Kemudian saya butuh kolom X min mu ya, X min mu kuadrat. Kemudian di sini ada perkalian antara F dan X dikurang mu kuadrat. Jadi ada 3 kolom yang harus kita buat. Jadi sesuaikan dengan rumus. Nah, di sini nilai-nilainya sudah saya tulis ya. Ini saya kalau tadi ini bentuk tabelnya itu adalah horizontal. Ini saya buat secara vertikal, itu saja bedanya. Nah, dari tabel tersebut ya, di sini frekuensi atau F dijumlahkan untuk mendapatkan sigma F di sini. Dari 2 sampai 3 itu dijumlahkan. Kemudian di sini ada X dikurang mu kuadrat. Nah, untuk mencari bagian X dikurang mu dikuadratkan ya. Berarti di sini kita cari dulu mu-nya itu berapa. Sama seperti tadi. Sama seperti tadi untuk mencari rata-rata ya. Jadi ini berbeda soal. Kita cari dulu mu-nya. Sigma F dibagi dengan N. Sigma F-nya itu ada 30. Kemudian banyak datanya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 30 dibagi dengan 9. Oh, karena ini ada frekuensi yang besar, 30 itu sebagai N, sorry. Jadi di sini untuk mu-nya, saya hapus dulu. Saya cari dulu mu-nya.
Oke, saya kerjakan di bawah sini. Nah, di sini ada mu. Mu sama dengan ya 20 dikali 2 ditambah 22 dikalikan dengan 4 ditambah 23 dikali 3 ditambah 24 dikalikan 5 ditambah 25 dikali 2 ditambah 26 dikali 3 ditambah dengan 27 dikali 6 ditambah 28 dibagi 2 ditambah 29 dibagi dengan 3. Nah, kesemuanya nanti dibagi dengan sigma F-nya. Dibagi dengan 30. Nanti dapat hasilnya di sini adalah 25. Silakan dicari masing-masing untuk rata-ratanya. Nah, setelah kita dapatkan rata-rata, di sini kita butuh X dikurang mu kuadrat ya. Ini contoh pengerjaannya, X dikurang mu kuadrat. Salah satunya saja, X dikurang mu kuadrat, misalnya di sini saya ambil X-nya adalah 20 ya di sini. Jadi di sini saya tuliskan bahwa 20 dikurang 25 pangkat 2, ini min 5 pangkat 2, hasilnya adalah 25. Kemudian untuk kolom terakhir yaitu F dikali X min mu kuadrat ya. F-nya lihat untuk nilai 20, yang ini F-nya ya. Ambil yang ini F-nya ada 2 ya di sini. Kemudian kita taruh di sini 2 ya, 2 dikali dengan, nah hasil dari X min mu kuadrat tadi yang ini, 2 dikali 25 itu sama dengan 50 ya. Jadi makanya di sini nilainya yang ini adalah 50. Seperti itu cara mendapatkannya ya. Hal yang sama berlaku untuk baris-baris berikutnya sampai nanti ke 48. Kemudian dari 50 sampai 48 nanti dijumlahkan, hasilnya adalah 196 ya nanti di sini. Nah, cara untuk mendapatkan nilai variansi ya, di sini akan kita cari variansi ya tadi, sigma F dikali dengan X dikurang mu kuadrat dibagi dengan N. Jadi di sini 196 dibagi dengan 30 hasilnya adalah 6,54. Nah, ini dia jawabannya. Jawabannya yang ini 6,54 ya. Jadi ini untuk, nah ini jawabannya 6,54. Jadi itu cara mengerjakan untuk data yang tidak berkelompok ya. Nah, untuk data yang berkelompok atau data bergolong kurang lebih sama, cuma memang tabel bantunya agak sedikit ada tambahan seperti itu ya. Ini datanya misalnya sebagai berikut ya, dengan frekuensinya seperti ini. Nah, dari tabel ini harus dikembangkan lagi tabel data berkelompok seperti ini untuk menyelesaikan soal variansi data berkelompok ya. Jadi di sini yang harus ditambah adalah pertama ya. Jadi data yang sudah kita dapat adalah beratnya. Nah, kita butuh yang namanya titik tengah. Titik tengah itu didapat dari mana? Titik tengah. Jadi titik tengah kita dapatkan dari sini. Dari 60 sampai 62 itu kan ada 60, 61, 62. Nah, titik tengahnya itu yang ini. Ini adalah median ya, titik tengah. Dapatlah 61 di sini. Kemudian frekuensinya adalah 5 ya. Fx ini adalah F dikali dengan X. Jadi, untuk mendapatkan Fx itu, Fx ya, tabel Fx itu adalah, misal di sini F-nya adalah 5 ya. 5 dikali dengan titik tengahnya tadi itu 61, hasilnya adalah 305. Maka di sini
ditulis 305. Berlaku untuk seterusnya seperti itu. Kemudian X kuadrat, artinya apa? Artinya adalah X kuadrat itu didapat dari nilai titik tengah kita kuadratkan. Jadi di sini adalah 61 dikuadratkan hasilnya 3721. Nah, kolom terakhir ya. Kolom terakhir adalah F dikali X kuadrat. F-nya tadi 5, kemudian X kuadratnya itu adalah 3721. Hasilnya adalah 18.605. Jadi F yang ini dikalikan dengan X kuadrat yang ini, maka didapat hasilnya ini nanti. Jadi ada beberapa tambahan ya dari tabel bantu ini. Kemudian nanti ini hasilnya kita jumlah, ini juga, kolom yang ini juga kita jumlah hasilnya. Maka nanti setelah kita dapatkan nanti nilai-nilai pada tabel ini ya, maka akan kita dapatkan juga variansinya. Oke, sebentar. Jadi rumusnya adalah kuadrat ya, variansi dikuadratkan. Ini sigma F ya, X dikurang mu kuadrat dibagi dengan N. Nah, tetapi untuk soal ini, soal untuk data bergolong, supaya lebih cepat ya, biasanya saya juga menggunakan sebuah teorema di sini untuk menyelesaikannya. Jadi dari rumus itu bisa kita gunakan rumus yang lain, yaitu variansi sama dengan sigma fx ya dibagi dengan n dikurang dengan sigma fx kuadrat dibagi dengan n. Oke, sebentar, ini ada kesalahan sedikit. Jadi yang ini itu yang x kuadrat, yang ini fx kuadratnya ada di luar. Berbeda ya nanti. Nah, kemudian di sini tinggal kita masukkan nilainya ya. Kita masukkan sigma fx kuadrat itu yang ini 455, 455.803 ya. 455.803 dibagi dengan n. N-nya itu adalah 100 di sini. Kemudian dikurang dengan 6.745 di sini, 6.745 per 100 dibagi dengan 2. Nah, jadi ini rumus teorema ya. Yang ini khusus untuk rumus teorema. Rumus teorema variansi ya. Nah, sudah kita dapatkan seperti ini. Hasilnya adalah ini 4.588,03 ini dikurang dengan 4.549,5029, hasilnya adalah 8,527. Ini adalah variansinya. Nah, tugas kalian nanti adalah, jadi saya berikan catatan di sini. Tugas ya. Karena saya sudah menggunakan rumus teorema di sini, cari nilai variansi dengan rumus definisi. Rumus definisinya yang mana? Yang ini adalah rumus definisi. Nah, ini adalah rumus
definisi. Silahkan dicari nilainya. Berarti nanti tabel yang harus kalian bentuk ya. Tabel yang harus kalian bentuk nanti di sini ada data ya. Data di sini datanya apa saja. Kemudian di sini yang kalian butuhkan adalah nilai X ya. Kemudian di sini yang kalian butuhkan juga adalah nilai F. Kemudian di sini yang kalian butuhkan adalah nilai mu tadi ya, mu. Jadi harus kalian cari mu-nya ini berapa. Nah, di sini kalian butuh X min mu. Di sini kalian butuh X min mu dikuadratkan. X di sini adalah nilai titik tengah ya. Jadi X di sini nilai titik tengah. Nah, ini nilai titik tengah. Jadi ini tabel yang harus kalian buat untuk menyelesaikan soal ini. Silahkan nanti dikerjakan, ini tugas pertemuan 5. Jadi mu-nya juga dicari, rata-ratanya, rata-rata untuk data berkelompok sudah saya jelaskan di pertemuan ketiga ya. Jadi silahkan dibuka lagi catatannya, cari rata-rata data berkelompok. Untuk apa? Untuk nanti dikerjakan dengan X kurang mu ini nanti. Jadi nilai titik tengah dikurang dengan nilai rata-rata. Seperti itu tugas pertemuan kelima ya. Jadi perhatikan lagi ini tugasnya. Kemudian saya lanjut ke deviasi baku atau standar deviasi. Standar deviasi itu disebut juga dengan simpangan baku atau simpangan standar. Jadi kalau tadi kita punya simbol variansi seperti ini, jadi untuk deviasi baku dari variansi itu kita akarkan seperti ini. Atau juga jadi nanti dari hasil yang kita dapat tadi ini, variansinya adalah 8,527 ya. Misal di sini tadi variansinya itu 8,527, maka deviasi bakunya ya itu adalah akar 8,527. Jadi dicari nilai akarnya berapa. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah deviasi baku. Baik, untuk video selanjutnya saya bagi dua ya. Video kali ini menjadi dua bagian, yaitu ukuran dispersi pada populasi dan ukuran dispersi pada sampel. Nah, nanti akan saya buatkan lagi video tentang ukuran dispersi pada sampel, yaitu materi selanjutnya dari materi ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.